Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara analisis Wilcoxon dengan SPSS. Nah, pada kasus apa sih Wilcoxon ini dilakukan? Jadi Wilcoxon ini setara dengan pair sample t-test. Tapi kalau pair sample t-test itu keluarganya statistik parametrik, Wilcoxon ini non parametrik. Jadi tidak diperlukan asumsi-asumsi seperti normalitas seperti yang terjadi di parametrik. Nah, ini biasanya digunakan kalau data kita ini terlalu sedikit sehingga asumsi normalitasnya sulit untuk tercapai. Biasanya di eksperimen-eksperimen psikologi yang memang subjeknya itu adalah subjek-subjek yang spesial, itu kita sering pakai ini. Itu biasanya kan kita di psikologi ada subjek misalkan dengan kasus-kasus tertentu, misalkan orang yang mengalami broken home, kemudian diberikan treatment, kemudian diuji sebelum dan sesudah treatment apakah ada perubahan atau tidak gitu. Nah, biasanya kita tidak mendapatkan subjek yang banyak untuk penelitian ini sehingga sulit untuk mencapai asumsi normalitas itu. Nah, dalam kasus seperti itu kita bisa gunakan analisis Wilcoxon. Nah, di sini contoh kasusnya saya ingin menguji religiusitas, variabel dependennya itu religiusitas, variabel independennya adalah waktu, yaitu sebelum dan sesudah pesantren. Nah, hipotesisnya ada perbedaan religiusitas sebelum pesantren dan sesudah pesantren. Nah, analisisnya kita menggunakan Wilcoxon Sign Rank. Nah, sebenarnya data ini data yang sama dengan yang digunakan untuk simulasi pair sample t-test kemarin. Cuman anggap saja ini asumsi normalitasnya tidak terpenuhi sehingga kita pakai Wilcoxon untuk analisisnya. Untuk analisis Wilcoxon, klik di sini Analyze non parametric, legacy dialog, kemudian to related sample. Kita masukkan religiusitas pre dan religiusitas post. Yang dicentang adalah Wilcoxon. Kemudian klik, ini optionnya kita bisa tampilkan deskriptifnya juga. Kemudian OK. Nah, di sini terlihat secara deskriptif kelihatannya lebih tinggi yang post ya. Jadi religiusitas setelah pesantren itu lebih tinggi. Tapi kita lihat di sini rankingnya. Nah, ini ketika religiusitas post dikurangi religiusitas pre, negatif ranks. Berarti negatif ranks itu postnya lebih rendah dari pre. Itu jumlahnya ada 13. Kalau yang post dikurangi pre positive ranks ada 59. Artinya apa positive ranks? Berarti post itu lebih tinggi dari pre. Kalau ties itu post sama pre itu sama, berarti ada 6. Nah, di sini terlihat yang paling banyak adalah positive ranks. Jadi yang paling banyak itu adalah ketika post lebih tinggi dibanding pre. Nah, sama seperti yang di deskriptif ini tadi ya. Kelihatannya religiusitas post itu lebih tinggi. Nah, tapi apakah perbedaan itu signifikan atau tidak? Kita lihat di sini. Signifikansinya 0,00 sekian gitu ya, berarti kurang dari 0,01, berarti dia signifikan. Nah, jadi kesimpulannya ada perbedaan yang signifikan antara religiusitas pre, religiusitas sebelum pesantren, dan religiusitas post setelah pesantren dengan nilai Z sekian, P kurang dari 0,01. Kemudian mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah yang religiusitas post itu, karena di sini yang positive rank jumlahnya lebih banyak. Nah, itu saja tutorial singkat analisis Wilcoxon. Datanya bisa di-download di link di deskripsi. Penjelasan detailnya juga bisa dilihat di semestapsikometrika.com. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.